Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apeo, edisi hari Jumat tanggal 1 November 2024. Hari ini Gereja Semesta merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menghendaki agar kami menghormati semua orang kudus-Mu dalam perayaan ini. Kami mohon, anugerahkanlah kelimpahan belas kasih-Mu yang kami rindukan berkat bantuan doa semua orang kudus. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, ketika melihat orang banyak yang datang, Yesus mendaki lereng gunung sebuah bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membuat damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini Gereja Semesta merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Pada hari ini gereja bersyukur dan berdoa untuk semua orang kudus yang telah menghidupi dan menyebarkan iman akan Kristus ke berbagai belahan dunia. Kristus tampak dalam pola pikir, perilaku, dan karya pelayanan mereka. Bahkan banyak di antara orang kudus itu yang rela mengorbankan jiwa dan raganya sebagai martir demi membela imannya. Oleh karena itu, kekudusan berarti juga keberanian dan kesetiaan seseorang untuk menempatkan Kristus sebagai jalan hidup atau way of life satu-satunya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, di zaman sekarang ini kita semua juga dipanggil
untuk meneladani para kudus. Injil hari ini mengajak kita untuk berusaha hidup baik dan bersandar pada kehendak Tuhan. Selalu lemah lembut dalam kata-kata dan tindakan. Sedang untuk hidup jujur, adil dan rendah hati. Mau berkorban bagi siapapun yang membutuhkan pertolongan kita. Di samping itu, kita hendaknya tetap bertahan dan teguh dalam iman meskipun menghadapi berbagai macam persoalan hidup yang tidak ringan dan harus banting tulang dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Apapun pekerjaan dan rutinitas kita saat ini, sekecil apapun itu, merupakan jalan menuju kekudusan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, diterangkan kepada kita siapakah yang disebut berbahagia itu. Menurut sabda Tuhan yang baru saja kita dengar, orang yang disebut berbahagia ada 8 kategori. Namun kalau 8 kategori ini saya gabungkan menjadi satu, maka orang yang disebut berbahagia adalah orang yang dalam seluruh kehidupannya, baik dalam suka dan duka, selalu berjalan mendasarkan hidupnya atas dasar kasih akan Tuhan, atau menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya pandangan hidup, sumber inspirasi dalam menjalani kehidupan ini, dan berjuang untuk menjadikan kehendak Allah sebagai satu-satunya kehendak yang tertinggi yang dikejar dalam seluruh hidupnya. Para saudara dan saudari yang Tuhan nyertai, kita semua dipanggil untuk menjadi orang kudus. Dan kekudusan itu bisa kita dapat peroleh dengan tekun melaksanakan segala yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita melalui tugas dan panggilan kita masing-masing. Seorang ibu rumah tangga, seorang bapak rumah tangga, seorang tukang ojek, seorang supir taksi, seorang kudus, seorang petani, seorang nelayan, seorang anggota polisi, tentara, apapun pekerjaan kita, pengusaha, dan lain-lain. Kita semua bisa menjadi orang kudus. Sejauh melalui tugas dan panggilan kita masing-masing itu, kita selalu berusaha untuk menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya arah yang kita mau tuju. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, karena itu pada hari raya semua orang kudus ini, saya mengajak kita semua untuk selalu berlangkah maju bersama, bergandengan tangan, berusaha untuk menghidupi hidup sebagai murid-murid Yesus di zaman sekarang. Semoga melalui pandangan hidup, cara hidup kita, dunia semakin diliputi oleh kasih Kristus, dan kita juga layak disebut sebagai orang-orang kudus di zaman sekarang. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.